Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rektor Universitas Widya Gama Malang beserta jajarannya, Ibu Dekan, Bapak Kaprodi, Ibu Kaprodi, yang kami hormati juga para peserta Zoom meeting hari ini, Bapak Ibu Guru yang telah berkenan gabung, siswa-siswi, mahasiswa yang telah bergabung juga. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Ilahi Robbi, karena berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat bersilaturahmi bersama secara daring dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pemberian arahan dan informasi tentang beasiswa BPI calon guru SMK. Ibu dan Bapak, serta adik-adikku yang berbahagia, acara pertama yakni nanti ada sambutan selamat datang dari Bapak Rektor, kemudian dilanjutkan dengan acara inti kita terkait arahan tentang beasiswa BPI, nanti juga ada tanya jawab, lalu penutup. Baik, untuk acara pertama, mari kita simak sambutan selamat datang oleh Rektor Universitas Widya Gama Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto, STMT, kami silakan. Terima kasih, Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membawahi program studi akuntansi, kemudian kepada Bapak Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Afif Yunia Rahman, yang saat ini kami tunjuk menjadi host untuk ini di dalam penguploadan beasiswa calon guru SMK tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu guru, baik itu kalau ada nanti Bapak Ibu kepala sekolah SMK di mana saja berada, termasuk ini ada Bapak Ibu guru yang sudah gabung yang saya sangat kenal. Itu ada yang pertama ada Pak Mawan. Dulu Pak Mawan ini adalah kepala sekolah SMK Widyagama ya, dan alhamdulillah beliau diterima menjadi guru ini dengan P3K, maka beliau sekarang mengabdi di SMK 1 Janti ya. Kemudian ada Bu ini adalah adik kelas saya ketika kami kuliah di Widyagama, Bu Enda Budi Hati ya. Dan seluruh ini anak-anakku yang alumni lulusan SMK, SMA, Madrasah Aliyah tahun 2023 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat kesehatan dan nikmat sempat, sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahim walaupun secara daring ya. Hadirin yang berbahagia semuanya. Hadirin yang berbahagia, ini alhamdulillah tahun 2023 ini kebetulan tanpa sengaja ya, Pak Afif Yuniar, Kaprodi Teknik Informatika Widyagama, masuk ke beasiswa pendidikan Indonesia. Ternyata di sana ada salah satu beasiswa yang terbaru, yaitu baru tahun 2023 ini digulirkan, yaitu calon guru SMK. Ternyata di sana lagi yang kemudian menjadi agak terkejut lagi, Pak Afif melihat ada Unes Widyagama Malang dan di sana mendapatkan kuota untuk program studi akuntansi dan teknologi hasil pertanian. Nah ini mari ini karena ini tahun pertama dan nanti secara SOP kita sudah pelajari tanpa kuota Bapak dan Ibu. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan secara rinci oleh Pak Afif.
Yang kedua, ini catatan kami karena beasiswa ini tanpa kuota berarti ini apa namanya, dan baru tahun pertama berarti ini akan sangat banyak yang akan diberi dari beasiswa calon guru SMK ini. Kemudian yang kedua, ini karena BPI itu dibagi dua, beasiswa pendidikan Indonesia dibagi dua, Bapak dan Ibu dan anak-anakku. Jadi ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Untuk luar negeri itu memang tanggal 15 Juni. Tapi ternyata untuk yang luar negeri itu tanggal 15 Juni, untuk yang dalam negeri itu terakhir tanggal 30 Juni 2023. Sehingga nanti harapannya Bapak dan Ibu, mari nanti kita sharing, kemudian bisa nanti alumni dari Bapak Ibu boleh nanti bisa mendaftar, dan persyaratannya dan ini tidak terlalu seperti KIP dan sebagainya, ini nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Afif ya. Intinya beasiswa ini sebenarnya sangat mudah, cuman ada ini kelemahan, tetapi kelemahan ini bagian dari mutu Bapak dan Ibu. Di BPI ini kalau persyaratan yang awal, misalnya nomor 1 itu tidak diupload, tidak berhasil, maka tidak bisa maju kedua. Jadi misalnya ada 12 ini uploadan, itu kalau kami lihat, kami analisis, itu tidak bisa kita loncat-loncat. Maksudnya kita nomor 1 terus nomor 10, nomor berapa, tidak bisa. Ini harus berurutan. Makanya mohon nanti bisa kita sharing, bisa kita bertanya. Dan kemudian yang kedua, ini bagian daripada komitmen kami untuk ikut mencerdaskan anak bangsa melalui jalur beasiswa ini. Ada 2, yaitu Prodi Akuntansi dan THP. Maka nanti bagi yang mendaftar, yang eksternal, maksudnya yang calon mahasiswa baru, itu kita untuk sementara formulirnya kita bebaskan dulu, sehingga kalau nanti sudah ada pengumuman dia diterima, baru nanti silakan baru menyelesaikan administrasinya di Kakak Lia yang hari ini menjadi MC ya. Saya kira ini Bapak dan Ibu dan anak-anakku semuanya, mari kita gunakan kesempatan ini, karena beasiswa calon guru SMK ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang ongoing, ini sudah kita lakukan untuk mahasiswa kami yang semester 2 akuntansi dan THP. Ini kita sudah lakukan hari Kamis dan hari hari Sabtu yang lalu secara luring, dan sekarang sudah proses sedang membuat dokumen-dokumennya, itu kurang lebih sekitar 50 yang nanti ongoing, 2 prodi dari akuntansi dan dari THP. Untuk itu pada hari ini adalah yang eksternal, yang memang menggunakan metode yang kedua, skema yang kedua, yaitu mahasiswa baru. Ini kami persilakan kepada Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah gabung, termasuk anak-anakku, nanti bisa untuk disimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Pak Afif. Kemudian nanti boleh kita ada tanya jawab ya Bapak Ibu dan anak-anakku, biar nanti semuanya jelas. Kalau nanti kemudian melalui Zoom ini kurang jelas, boleh luring datang ke kampus 2 di tempat penerimaan masa baru di Kakak Lia ya. Saya kira nanti kita akan bantu. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran semuanya yang sudah mau untuk bersilaturahim dengan Universitas Agama Malang. Kemudian kami juga mengaturkan permohonan maaf apabila di dalam kegiatan daring hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yakni acara inti tentang informasi dan arahan tentang beasiswa BPI calon guru SMK yang akan disampaikan oleh Bapak Afif Yunia Rahman STMT.
Kami persilakan kepada Bapak Afif. Terima kasih. Suaranya belum keluar ini Pak Afif. Oh ya, mohon maaf Ibu, terima kasih. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Widyagama Malang, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Kaprodi Akuntansi, dan Bapak Kaprodi Teknologi Hasil Pertanian. Tadi ada juga Ibu Sekretaris Program Studi Akuntansi, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, undangan, mahasiswa Universitas Widyagama, baik dari akuntansi maupun dari teknologi hasil pertanian, calon mahasiswa baru untuk beasiswa calon guru SMK tahun 2023. Mohon izin, saya mau presentasikan ya mengenai sosialisasi BPI Kemendikbud guru SMK tahun 2023. Sebelum ini, baik sebentar, apakah sudah terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Lihat ya? Iya. Bentar ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Rektor. Nama saya Afif Yunia Rahman, bisa dipanggil Pak Afif. Saya diberi amanah Pak Rektor untuk mendampingi mahasiswa yang mendaftar di PPI untuk calon guru SMK, baik dari internal ongoing maupun dari eksternal maba. Nah, di sini saya sebagai Kaprodi dan dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Widyagama Malang. Baik mengenai hari ini sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia guru SMK tahun 2023 Universitas Widyagama Malang. Nah, dari sini mengenai informasi BPI Kemendikbud Guru SMK tahun 2023, jadi sudah disampaikan Bapak Rektor ya, ada 2 jalur, yaitu untuk S1 maupun D4, yaitu yang luar negeri maupun dalam negeri. Yang luar negeri itu terakhir tanggal 15 Juni, yang dalam negeri itu 30 Juni. Nah, pada tahun ini ya 2023 ini merupakan kesempatan emas baik untuk mahasiswa internal yang nanti ongoing maupun dari eksternal. Karena sebelumnya tahun-tahun 2022 dan 2020 itu tidak ada skema beasiswa calon guru SMK. Nah, ini peluang emas tidak disia-siakan, itu yang tadi Pak Rektor sampaikan. Jadi ini ada kemungkinan nanti 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi ada perekrutan calon guru SMK. Nah, untuk pendaftarannya itu dimulai tanggal 1 Mei tahun 2023 ini sampai berakhir tanggal 30 Juni 2023. Nah, di sini ada 4 tahapan, yaitu registrasi akun dengan NIK. Ini masuk ke website ini. Nanti slide selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian calon pelamar harus mengisi form, yaitu menggunakan NIK, ya NISN untuk S1 ya. Kalau NIDN, NUPTK, ini NIDN untuk dosen ya, S2, S3, NUPTK bisa S1 ya maupun S2 ataupun S3. Kemudian nanti melewati tahap proses administrasi. Kemudian substansi wawancara, ini wawancaranya bisa luring maupun daring. Ya, ini belum ada informasi apakah luring maupun daring. Kemudian nanti daftar ulang tanggal 4 September. Nah, ini
untuk bisa lolos tahap administrasi, maka perlu kita siapkan mulai sekarang. Oke, selanjutnya mengenai syarat dan kriteria penerima beasiswa. Yang pertama adalah WNI, ya WNI warga negara Indonesia, lulusan SMA atau sederajat, bisa dari sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah. Kemudian memiliki prestasi akademik yang baik, potensi kepemimpinan dan kontribusi sosial, surat rekomendasi dari lembaga pendidikan terakhir ini, kemudian melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti transkrip nilai, sertifikat, dan lain-lain. Nah, ini nanti ada skema yang belum bekerja maupun sudah bekerja. Ini juga akan mengikuti. Nah, oke, selanjutnya. Bentar ya. Oke, ini manfaat dan fasilitas beasiswa. Nah, ini yang apa sih nanti yang didapat jika mahasiswa itu bisa lolos beasiswa pendidikan Indonesia calon guru SMK tahun 2023. Jelas nanti biaya pendidikan ini yang dari reguler dari semester 1 sampai 8 maupun dari ongoing, berarti dari semester 3 nanti bulan September sampai semester 8 ini akan dapat biaya pendidikan. Ya, ini termasuk biaya kuliah, uang saku, ya. Nah, ini ada buku kuliah, ya. Jadi ada tunjangan buku kuliah. Biasanya KIP itu hanya sampai biaya kuliah sama uang saku. Ini ada dapat buku kuliah. Kemudian akomodasi dan biaya hidup selama studi, ya. Kemudian pelatihan dan pendampingan akademik ini di universitas. Kemudian kesempatan magang atau pengalaman kerja terkait dengan bidang studi. Ya, ada akuntansi maupun THP. Sekarang ada MBKM. Nah, kalau calon guru ya nanti MBKM-nya ya sesuai dengan beasiswa yang diambil. Walaupun nanti boleh juga untuk menambah pengalaman di industri maupun program MPKM yang lainnya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi biaya pendidikan, kemudian uang saku, buku kuliah. Lah ini yang berbeda dengan KIP ya. Ini lumayan sini tunjangannya ya. Kalau dulu Pak Afif itu dapat LPDP itu ada tunjangan kuliah buku kuliah itu per tahun 6 juta waktu itu untuk S2. Nah, ini untuk S1 ini ya mungkin di bawahnya ya, tapi ya lumayan ini ya. Nah, ini sangat menarik, maka calon pelamar itu tidak menyia-nyiakan. Kemudian mesti akan bertanya, apakah nanti akan direkrut menjadi calon guru SMK. Nah, ini untuk sementara belum ada informasi yang kami pelajari. Jadi nanti masuk dengan database ya pusat mengenai awardee atau alumni beasiswa calon guru SMK. Nah, nanti kalau negara membutuhkan mahasiswa akan dipanggil. Oke, selanjutnya mengenai proses seleksi dan pengumuman. Nah, ini meliputi pengumpulan berkas. Nah, ini berkasnya lumayan, maka perlu kita siapkan lebih awal. Kemudian penilaian administrasi. Nah, ini administrasi ya berkas-berkas yang nanti harus dipenuhi, ya, supaya lolos administrasi. Kemudian seleksi tulisan, nanti isinya yang calon pelamar ini isi. Kemudian ada wawancara. Seberapa komitmen untuk menjadi calon guru SMK, kemudian evaluasi prestasi, kemudian nanti selanjutnya akan diumumkan di web resmi. Maka email ini harus aktif di HP calon pelamar. Pasti ya sekarang sudah HP-nya Android. Nah, pasti nanti terhubung secara otomatis. Maka emailnya harus email yang didaftarkan di Android ya. Oke, selanjutnya
mengenai skema ini, skema beasiswa calon guru SMK dalam negeri ini dibagi menjadi 4, yaitu beasiswa guru SMK untuk calon penerima yang belum bekerja jalur reguler. Nah, jalur reguler ini ya misal sudah lulus SMK, SMA atau MA yang kuliah mulai dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian beasiswa guru SMK tahun 2023 bagi calon penerima belum bekerja jalur ongoing. Nah, ini bagi mahasiswa yang sudah berkuliah di Universitas Widyagama Malang. Ini sekarang ini semester 2, nanti September semester 3. Kemudian skema beasiswa guru SMK 2023 bagi calon penerima jalur yang sudah bekerja reguler. Jadi ini bagi calon pelamar ya yang sudah bekerja di instansi SMK, itu bisa dari tenaga administrasi atau kebersihan. Nah, ini pengen menjadi guru SMK. Nah, ini nanti juga ada syarat-syaratnya. Nah, ini mulai dari semester 1 sampai 8. Dan nanti harus kalau sudah menerima hak, kemudian mahasiswa harus menjalankan kewajibannya. Kemudian beasiswa guru SMK tahun 2023 bagi calon penerima jalur yang sudah bekerja ongoing. Nah, ini bagi mahasiswa Universitas Widyagama yang sekarang sudah semester 2 yang sambil bekerja. Nah, ini nanti ya itu boleh ya kalau mau lamar ini, tapi dari instansi SMK di situ, dan jika sudah menerima haknya harus menaati kewajibannya. Nah, ini nanti kita akan bahas hak dan kewajibannya di situ. Oke, selanjutnya mengenai list ya program studi calon guru SMK 2023 Universitas Widyagama Malang. Jadi sudah disampaikan Pak Rektor. Ini alhamdulillah di UWG itu ada 2 prodi yang masuk list BPI Kemendikbud tahun 2023, yaitu program studi akuntansi, yang kedua program studi teknologi hasil pertanian. Nah, ini 2 prodi ya. Jadi tidak semua universitas ya di Indonesia juga mendapat amanah seperti ini. Maka ini sebagai peluang. Oke, selanjutnya mengenai jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil. Nah, ini pendaftaran yang luar negeri ya, itu 2 Mei sampai 31 ini luar negeri ya, 31 Mei 2023, ini extend ya sampai kemarin 15 Juni. Kemudian yang dalam negeri 2 Mei sampai 30 Juni. Nah, ini masih punya waktu 2 minggu. Nanti ada seleksi administrasi dan pengumuman hasil. Nah, ini harus dipersiapkan, administrasinya harus dipenuhi. Kemudian ini seperti nyusun portofolio ya atau kurikulum vitae. Ya, dibuat semaksimal mungkin. Kemudian nanti ada pengumuman hasil. Selanjutnya akan dipanggil melalui seleksi substansi atau wawancara. Nah, ini nanti mahasiswa atau calon ya, nanti ini akan diwawancarai ya mengenai komitmennya menjadi calon guru SMK dan nanti daftar ulang. Nah, proses kedua dan ketiga sampai keempat ini akan nanti diumumkan melalui website kemendikbud.go.id. Maka nanti email itu ya harus yang email yang aktif yang dipakai ya, dan harus on terus ya. Nanti kalau ada notifikasi lolos administrasi, panggilan wawancara akan dihubungi ya, tidak dihubungi ke kampus ya. Ini akan melalui akun masing-masing. Oke, selanjutnya nah ini mengenai syarat pendaftar beasiswa guru SMK 2023 bagi calon penerima belum bekerja jalur reguler.
Nah, ini yang dari semester 1 sampai 8 yang barusan lulus atau yang belum kuliah tapi bekerja dengan syarat utama umur kurang dari 30. Jadi maksimal umur 29. Nah, jika umurnya 30, ini ya nanti akan ditolak ke sistem. Ya, nanti secara sistem akan bisa daftar tapi akan melanjutkan akan dibatasi, muncul pop-up. Kemudian dokumen pendukung ini ada 1 sampai 11. Ini harus yang untuk jalur reguler yang belum bekerja itu disiapkan pas foto ya, pas foto formal. Ini mohon calon pelamar itu menyesuaikan ya, jangan foto selfie atau foto sama teman atau di mana. Kadang-kadang itu Pak Afif menemui ya seperti itu di SIM akademik ya. Ini mohon pakai foto pas foto formal dan terlihat jelas. Untuk background merah atau putih tidak ada ketentuan ya, ketentuannya adalah pas foto. Kemudian KTP, nah ini harus di scan ya, yang penting terbaca dengan jelas ya. Terus ketiga, nah ini ijazah pendidikan terakhir ya, asli yang di scan ya, itu baik dari SMA, SMK maupun MA ataupun SKL. Nah, ini tambahan ya. Ini sudah Pak Afif pelajari, ini boleh ya pakai SKL, surat keterangan lulus. Kemudian mengenai surat yang keempat ya, surat penyertaan pendaftaran beasiswa Pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini template ini di form yang di-share itu sudah ada. Kemudian harus dilengkapi materai ya, tanda tangan di atas materai. Nah, ini perjanjian ketika sudah dapat beasiswa, mendapat hak, maka awardee BPI Guru SMK 2023 nanti harus komitmen menjadi calon guru jika negara nanti memanggil. Kemudian LOA unkondisional ya, atau surat keterima di perguruan tinggi. Jadi nanti jika sudah mendaftar, menghubungi Kak Lia ya, nanti akan dibuatkan surat keterangan ya, LOE. Nah, ini yang belum belum bekerja atau reguler ya. Kemudian yang keenam, ini surat rekomendasi akademisi. Ya, ini di form itu ya, terlampir formatnya, mahasiswa harus mengisi. Nah, ini kalau sudah jalur reguler itu dikasih strip ya, atau yang belum bekerja reguler dikasih strip ya, nggak usah diisi ya. Yang nggak ada stripnya diisi. Nah, ini nanti dimintakan tanda tangan rektor, nanti Kak Lia nanti akan dibantu ya. Nanti akan diajukan ke Kaprodi masing-masing. Kemudian ketujuh, ya ini transkrip ya, pendidikan terakhir asli yang di-scan, nilai SMA, SMK maupun MA. Nah, ini jika ijazah belum keluar, ya nah, tadi SKL dan bisa dilengkapi dengan nilai raport juga kalau transkripnya belum keluar. Kemudian yang 8, ini apabila calon pelamar memiliki sertifikat kemampuan bahasa internasional atau TOEFL, ini bagus juga ya, ini dilengkapi. Nah, ini nanti kalau mau tes ya di Widyagama juga ada ini ya. Kemudian yang ke-9, nah ini surat keterangan sehat dan bebas narkoba. Nah, ini harus dimulai ya, mulai sekarang ya. Ini dapatnya dari mana? Bisa puskesmas, klinik ya, maupun rumah sakit ya. Kemarin ada yang survei berbagai macam rumah sakit, ternyata yang paling murah di Malang di rumah sakit Universitas Brawijaya Malang. Nah, ini memang agak lumayan ya, bebas narkoba ini harus dilengkapi ya. Apabila calon pelamar masih sakit atau minum obat atau minum jamu, stop dulu. Nanti akan mempengaruhi hasil dari tes bebas narkoba. Kemudian mengenai nomor 10 ya, surat pernyataan calon guru SMK ditambah ini 10.000 ini materai. Ya, ini template sudah terlampir. Ya, kemudian IC ya minimal 1.000 kata sampai
1.500 kata. Nah ini kalau kurang Pak, kalau lebih ya enggak boleh ya, nanti harus sesuai dengan ring ini ya, karena kita mau lulus administrasi. Untuk contohnya di form itu ada untuk prodi akuntansi maupun prodi THP. Nah ini untuk skema yang belum bekerja jalur reguler dari semester 1 sampai 8. Oke, selanjutnya yang skema berikutnya yang belum bekerja tapi sudah kuliah atau ongoing yang sekarang semester 2. Nah, ini syarat utama juga umur, maksimal umur 29, kalau 30 bisa daftar, nanti nggak bisa melanjutkan. Kemudian memiliki IPK 3 ya. Jadi kalau IPK-nya 29 ya mohon maaf, nanti ini pasti akan tidak lolos administrasi ya. Kemudian dokumen pendukung tadi mirip ya dengan skema yang belum bekerja jalur reguler. Yang membedakan yang Pak Afif kasih merah ini yaitu LOE unconditional ini bisa menggunakan surat keterangan aktif kuliah dari semester 1 sampai semester sekarang ya kedua. Ini bisa nanti diajukan di fakultas ya yang disahkan oleh dekan. Kemudian yang berikutnya ya yaitu KHS semester terakhir. Nah, ini harus dilengkapi ya. Ini kalau terakhir tanggal 30 Juni ya yang di Universitas Widyagama Widyagama Malang karena UAS-nya Juli, berarti KHS semester terakhir adalah semester 1 ya. Ya nanti dilengkapi juga KRS-nya ya semester kedua ya. Nah, ini yang membedakan untuk yang belum bekerja jalur ongoing ya. Syarat utama ketambah IPK yang minimal 3, kemudian surat keterangan aktif kuliah sama KHS terakhir dan KRS semester sekarang. Oke, selanjutnya syarat pendaftar beasiswa guru SMK 2022 bagi calon penerima jalur yang sudah bekerja reguler. Nah, ini jika ada ya yang tadi ada Bapak Ibu kepala sekolah ya itu yang dari dari instansi SMK ya yang dari misalkan tenaga administrasi, mungkin Wiyata Perpus atau dari kebersihan. Nah, ini syarat utama ya umur kurang dari 30 tahun. Nah, ini yang membedakan dokumen pendukungnya yaitu yang nomor 5 surat rekomendasi pimpinan ya, jadi pimpinannya ya kepala sekolah di SMK, kemudian surat izin pimpinan juga dari kepala sekolah, terus kemudian surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan ya. Jadi walaupun sudah bekerja, sudah nanti lolos administrasi, lolos substansi, kemudian sudah menerima hak, kewajibannya calon penerima itu harus dibebas tugaskan. Jadi ikut jalur reguler ya, kelas yang pagi, tidak diizinkan kelas karyawan. Nah, ini nanti mungkin akan ditanyakan ya, karena pasti nanti akan minta rekomendasi pimpinan, izin, dan surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan atau tugas belajar. Nah, ini tidak boleh mengambil kelas eksekutif maupun karyawan. Nah, ini kewajibannya sesuai dengan buku pedoman. Selanjutnya mengenai syarat pendaftar beasiswa guru SMK tahun 2023 bagi calon penerima jalur yang sudah bekerja ongoing. Nah, ini umur kurang dari 30 maksimal 29,
IPK 3, ya ini yang sudah kuliah di Universitas Widyagama, mungkin ada yang bekerja di SMK. Nah, ini bisa ya. Nah, ini mesti ada pertanyaan juga kalau misalkan PNS yang belum bekerja, ya kuncinya ya ini ya, surat rekomendasi pimpinan, surat izin pimpinan, KS semester terakhir, yang minimal IPK 3, dan surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan. Ya ini pimpinan ini harus menandatangani dan tugas belajar. Jadi yang sebelumnya mungkin kelas yang karyawan ketika sudah dinyatakan keterima, ya maka kewajibannya harus menaati ya mengambil kelas reguler, tidak boleh kelas eksekutif maupun karyawan. Nah, ini nanti akan dipantau oleh Dikti ya. Jadi tidak ada alasan ini dipanggil pimpinan untuk mengajar ataupun yang lainnya atau kerja yang lainnya. Nah, ini bagi yang sudah kuliah semester kedua dari mungkin kelas karyawan, terus nanti jika diterima maka akan kuliah jalur kelas reguler. Oke, selanjutnya mengenai link ya formulir pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia BPI, ini ada 4 ya skema, yang nomor 1, 2 skema yang belum bekerja, 3, 4 yang sudah bekerja, nomor 1, 2 dipisah lagi yang jalur reguler maupun ongoing, kemudian 3, 4-nya sudah bekerja, yang jalur reguler semester 1-8, dan yang sudah kuliah di UWG, yang semester 2 nanti semester 3, ya itu nanti juga harus kelas reguler. Nah, ini kami pisah supaya mempermudah calon itu untuk melengkapi dokumen dan nanti harus mengisinya, ya supaya kami punya data, kami bisa melakukan evaluasi dan tahu jumlah berapa yang mendaftar ya. Oke, selanjutnya mengenai teknis ya, panduan mendaftar akun BPI Kemendikbud Guru SMK tahun 2023 ini sudah kami siapkan ya, ini bisa diakses ya link ini ya, nanti bisa minta Kak Lia atau kalau ini bisa nyambung. Ini izin untuk untuk nyampaikan ini ya. Nah, ini terdengar ya, mohon izin.
Maaf. Mama tidur. Tadi
Oke, baik. Ini tadi panduan ya yang sudah disiapkan. Nanti kita bisa discuss ya. Oke, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Nanti kita bisa discuss. Baik, Mbak Lia, mungkin ini ya yang bisa Pak Afif sampaikan mengenai sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia guru SMK tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu atau adik-adik yang masih kurang jelas? Tidak ada ya? Ada, Mbak Lia. Oh iya, Bu Eka, monggo. Ya, itu terkait dengan kelengkapan surat yang harus dilengkapi, salah satunya rekomendasi akademisi yang Ya. ditandatangani oleh Bapak Rektor. Itu kan ada deskripsi rekomendasinya. Ya. Itu yang menyiapkan suratnya itu kampus atau kita sebagai peserta, nanti deskripsi rekomendasinya diisikan kampus atau gimana? Itu. Kemudian yang terkait dengan akun loanya itu juga disiapkan dari kampus juga. Itu aja. Terus dari akun BPI itu, jika nanti kita mengisi dari beberapa kelengkapan yang sudah ada, ternyata ada yang harus dilengkapi dengan kampus, keterbatasan tempat juga dan waktu, otomatis kita tidak bisa melakukan ke akun yang berikutnya. Jadi saya minta terkait dengan kelengkapan itu mohon dibantu untuk mempermudah sehingga kita bisa cepat untuk melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan BPI. Itu aja, Mbak Lia. Gimana? Pak Afif, monggo mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Baik, Bu Eka, nggih. Ini dari SMA, SMK mana, Bu? Dari SMK Negeri Wonosobo Banyuwangi, Bapak. Oh, baik, Bu. SMK Banyuwangi, nggih. Nggih. Baik, ini saya izin menjawab mengenai surat rekomendasi. Sebentar, saya izin share screen. Nah, ini apakah terlihat, nggih? Nah, ini ada 4 formulir yang kami sediakan sesuai skema. Ini formulir pendaftaran beasiswa Kemendikbud Guru SMK bagi calon penerima yang belum bekerja jalur reguler. Nah, di sini kami sediakan, ya ini ada surat pernyataan ya pendaftar BPI. Nah, ini tinggal kita buka. Ya, terus ini nanti yang dikasih kuning ini diisi. Nah, ini kalau sudah dikasih strip berarti tidak perlu diisi karena sudah kami filter. Kemudian ini harus diisi tanggalnya. Kemudian diberi materai 10.000, nama yang nama komplitnya ya, nama bukan nama panggilan. Kemudian ditandatangani secara basah. Nah, ini template-nya sudah ada. Mahasiswa tinggal mengisi, kemudian memberikan materai tanda tangan. Terus surat rekomendasi akademisi yang tadi ditanyakan oleh Bu Eka. Bentar ya, Bu ya. Nah, di sini ini bentar saya atur dulu. Nah, di sini sudah ada template-nya. Ya, nanti
Nah, ini sudah ada namanya, Pak Rektor, Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto, STMT. Nah, ini nanti tinggal diisi, kemudian deskripsi rekomendasi. Nah, ini nanti dikosongi, nanti Kak Lia nanti akan komunikasikan dengan masing-masing kaprodi. Kalau melamarnya di akuntansi maka dengan Bu Rani, kalau melamarnya nanti di THP dengan Bapak Dion. Nah, kemudian Sebentar diisi, Bapak Afif, itu ya. untuk surat rekomendasi itu kami minta ke kampus gitu nggih? Kampus yang sudah nanti menyediakan gitu. ini tinggal di-download saja, Bu, kemudian diisi, kemudian nanti diberikan ke Kak Lia di situ. Berarti kita yang mencetak dibawa ke kampus gitu nggih, Pak? Ini sebenarnya dicetak kampus siap ya, Kak Lia ya? Itu nanti surat rekomendasi kan juga untuk di apa Pak namanya? Diupload di akunnya masing-masing, gitu Ya. ya. Ya itu makanya. Ya, ini mungkin kan Cuman Ibu kalau dari mohon maaf, ya. untuk surat rekomendasi ini kan misalnya dari kepala sekolah SMK-nya sendiri kan juga bisa ya Pak Afif ya? Nggak harus dari rektor atau gimana? Tetap rekomendasi akademisi ini sesuai dengan apa Oh, yang kami pelajari. iya. Ini minimal itu dari akademisi dari kampus ya, Oh, dari universitasnya dituju. universitas, kemudian minimal selevel dekan. Tapi kami satu pintu Oh, yaitu gitu ya. dengan Bapak Rektor. Nah, ini saya merupakan mahasiswa baru dan bukan guru atau tenaga kependidikan. Surat rekomendasi saya dapatkan dari mana? Bagi non-guru dan tidak tenaga kependidikan, surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat dekan. Nah, ini untuk calon penerima yang belum bekerja. Nah, nanti kalau yang sudah bekerja di instansi Ibu, misalkan tenaga tata usaha, kebersihan maupun satpam, itu baru kepala sekolah dan juga harus ada surat Iya, iya. ini dari akademisi. Nah, ini sebenarnya dekan bisa, tapi kami satu jalur saja dengan Bapak Rektor untuk mempermudah manajemen di sini, Bu. Nanti jangan sampai melamarnya akuntansi, downloadnya template-nya Bapak Dekan Pertanian. Nah, ini nanti kan juga bisa tidak lulus administrasi. Nah, itu. Nah, maka itu. ini sudah kami antisipasi, jadi sudah kami buat link untuk misal calon yang belum bekerja. Nah, ini tadi ya surat rekomendasi akademisi, kemudian nah ini untuk calon guru. Nah, ini tinggal diisi aja yang kuning, ya kemudian dikasih materi. Nah, ini Iya, sebentar harus Pak Afif, saya potong dulu itu, terus endingnya gimana surat rekomendasi dari akademisi? Kita yang minta ke oke. sana, Nah, atau jadi gini aja ya, kampus Bu. sudah menyediakan, atau kita mencetak minta tanda tangan, atau gimana? Nah, ini tinggal diisi saja pelamarnya, kemudian diisi tanggal, kemudian nanti diberikan ke Kak Lia. Nah, Kak Lia nanti disampaikan Pak. ke kaprodi masing-masing, karena ini kan harus diisi rekomendasinya di Berarti situ. kita kirim Yang soft copy-nya gitu, Pak. Ya, soft copy-nya Setelah saja. diisi, kita kirim soft copy-nya ke Mbak Lia gitu. Ya, nah, nanti Mbak Lia akan mungkin di-scan ya. Sekarang kan canggih, bisa pakai aplikasi cam scanner ya dari HP ya. Karena kasihan nanti kalau Ibu dari Banyuwangi Ya kemudian itu. Terima kasih banyak itu. bolak-balik. Nah, ini kan kita sudah bisa diatur seperti itu, Bu. Jadi nanti tinggal diisi saja yang kuning ini. Kemudian ini rekomendasi nanti Kak Lia akan komunikasi dengan kaprodi masing-masing. Kemudian dari kaprodi mungkin nanti diparaf sama Bapak Dekan atau Bu Dekan. Kemudian akan ditandatangani Bapak Rektor, kemudian stempel. Nah, nanti ini scan-nya ini akan dikembalikan lagi, nanti akan diupload di situ. Nah, ini untuk menjawab tadi ya, kita kan sudah canggih ini, Bu. Jadi Ya, tidak perlu ya terima kasih banyak itu. ke kampus nanti kadang
Bapak Ibu Kaprodinya atau Bapak Dekan atau Bapak Rektornya ada acara atau apa kan, nanti kasihan sudah jauh-jauh. Nah ini Iya. teknisnya seperti itu, jadi nanti tinggal diisi saja ini, kemudian nanti kirim soft filenya, terus nanti akan dibantu oleh Kak Lia dan pejabat struktural di sini. Kemudian saya lanjutkan ya, niki untuk surat pernyataan calon guru SMK ini diisi yang kuning-kuningnya ini, terus di sini tinggal milih prodinya akuntansi. Ini ada contoh IC. Ini saya buat ini sebagai contoh ya, ini dihilangkan aja penulisnya nggak apa ini. Nah ini ada judulnya ya, ini mohon nanti tidak copy paste ya, ini harus ditulis sesuai dengan deskripsinya, ini hanya membantu ya. Ini minimal 1000 kata, maksimal 1500. Kemudian ini contoh yang dari pertanian ya. Nah, ini contoh isinya. Nah, ini harus ditulis ya, tidak boleh copy paste. Maka ini Pak Afif inscript ya, tidak bisa dikopas. Nah, ini untuk yang jalur yang belum bekerja yang reguler dari semester 1 sampai 8 maksimal umur 29 tahun. Nah, ini. Kemudian ada lagi yang jalur yang sudah kuliah sekarang ini atau ongoing yang belum bekerja. Nah, ini ada daftar ya, daftar linknya ini sama dengan ini ya, 5 ini. Nanti yang membedakan itu di LOE-nya ini surat keterangan aktif kuliah, kemudian KHS dilengkapi rencana kartu studi ya, rencana kartu studi KHS, rencana kartu studi di situ supaya lebih meyakinkan. Nah, ini hampir mirip, cuma perbedaan itu tadi. Kemudian ada skema yang calon itu sudah bekerja, kemudian jalur reguler. Misalkan ada yang Wiyata, tata usaha, atau sudah P3K, yaitu sebagai kebersihan atau OB atau TU, kemudian Satpam, ini boleh, Bu. Nah, ini boleh. Kemudian di sini yang membedakan ada rekomendasi pimpinan. Nah, ini sudah ada template-nya. Nah, ini tinggal nanti dikasih kop instansinya. Nah, ini nanti yang tanda tangan kepala sekolah ya, kepala sekolah masing-masing. Ini yang sudah bekerja, surat rekomendasi pimpinan dilengkapi kop. Kemudian surat bersedia dibebas tugaskan ya, karena sudah diterima, menerima hak dan kewajibannya harus bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kuliah dari semester 1 sampai 8. Ini ada materi kita 10.000, tanda tangan basah, nama kompletnya, kemudian mengetahui pimpinan instansi, nama NIP ya. Kemudian surat pernyataan ini nah ini ada bedanya. Jadi kalau sudah mengajar dari D3 ya misalkan, atau sudah S1 tapi pengen sekolah lagi. Nah, ini surat pernyataannya ada beda yang sudah bekerja. Jadi surat pernyataan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, ini maka tidak boleh salah ambil link atau ngeklik link, karena nanti beda-beda template yang sudah disediakan. Kemudian mengenai EC sama akuntansi maupun THP sama. Kemudian ini formulir pendaftar beasiswa Kemendikbud guru SMK 2023 yang sudah bekerja dan ongoing. Nah, ini sebenarnya tidak harus dari SMK, misalkan dari tenaga PNS ya, misalkan PNS di balai kota atau PNS mana, kemudian dia
sebagai admin, ya lulusan D3 atau apa, kemudian mendapat rekomendasi pimpinan, izin pimpinan, dan surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan. Nah, ini boleh ya, dengan ini ongoing ya, maka sekarang semester kedua jalur karyawan di UIG. Nah, nanti kalau sudah diterima, dapat haknya dan kewajibannya harus ditaati. Tidak ada alasan nanti kerja maupun yang lainnya, karena nanti akan dipantau oleh dikti di situ. Nah, ini sudah ada. Ini kami buat seperti ini supaya kami juga bisa evaluasi dan memantau apakah yang diisi di akun BPI sesuai dengan yang kami inginkan di sini. Nah, ini nanti bisa kami pantau demikian. Kemudian tadi mengenai ini Bu ya, surat rekomendasi sudah, kemudian surat LOE. Nah, ini surat keterangan diterima, nanti bisa dengan Kak Lia atau Mbak Lia. Kemudian mengenai akun BPI tidak bisa maju selanjutnya. Nah, ini mohon izin saya akan masuk ya di sini. Misal ini 35 ini punyanya Jatim ini ya, sebentar. Nih. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini saya mengambil contoh ya, ini temannya keponakan yang sudah lulus ya dari SMK. Nah, ini pertama-tama nanti kalau sudah bisa masuk itu data diri ini akan muncul ya, data dirinya muncul, kemudian di sini ya nanti muncul ini ketika ini ya, ini penting sekali karena kemarin di UIG yang jalur ongoing sudah semester 2 mengambil akuntansi tidak bisa masuk ke sini karena NISN-nya itu belum diverifikasi ya, belum diverval ya. Nah, itu belum diverval ya, sudah kami analisa ternyata belum diverifikasi ya, itu oleh tempat sekolah asal SMA, SMK atau MA-nya karena ternyata siswanya belum mengambil ijazah atau bagaimana. Nah, ini kalau tidak bermasalah nanti bisa tertampil gini ya, bisa kita lanjut ke pengisian ya. Nah, ini kita bisa isi ya, misal data diri, kemudian maaf ini balik lagi. Kemudian kita isi tahap ini, kita cek di sini ya, ini benar. Terus di sini biodatanya ini harus diisi, bisa dicicil ya, diisi informasi keluarga, kemudian nanti jangan lupa disimpan dokumen. Nah, ini ya, ini dokumen semua, ini sudah dirangkum ya, ada 4 skema tadi ya, terbagi yang belum bekerja sama sudah bekerja, yang reguler dari awal atau ongoing yang sudah kuliah di UGG. Kemudian riwayat pendidikan ini bisa diisi ya dari SD sampai SMA. Kemudian riwayat pekerjaan jika ada ya, terutama yang jalur yang bekerja. Kemudian bahasa jika ada ya disimpan, nanti buktinya berupa tes ya, tes TOEFL atau sekarang ya tes TOEFL itu kan bisa online juga ya di situ. Kemudian pengalaman organisasi ya, mungkin kalau tingkat SMA, SMK atau MA ya OSIS. Kemudian prestasi ya, ini bisa diisi nanti ya, tingkat nasional maupun tingkat lokal atau bagaimana bisa diisi sesuai dengan kebutuhan di sini. Kemudian penghargaan jika ada bisa ditambahkan. Kemudian pelatihan workshop ya, pelatihan ya, ini macam-macam biasanya SMK sesuai ini ya prodinya ya. Nanti mesti ada pertanyaan, saya SMK dari TKJ mau ngambil akuntansi apakah boleh? Nah, itu boleh
tidak harus linier ya. Kemudian dari SMA saya mungkin dari IPA, IPS atau bahasa atau sekarang kata lain ya itu istilahnya. Nah, itu tidak ada masalah. Kemudian di sini juga punya karya ilmiah, artikel atau paper atau yang diterbitkan di surat kabar, jika ada ya bisa disimpan, diisikan berdasarkan buktinya. Konferensi ilmiah jika ada, nanti dilampirkan, jika tidak, tidak. Kemudian riset jika ada, jika tidak ada, maka pilih tidak ada. Nah, ini konfirmasi berkasnya ya. Nanti yang utama di sini, tapi jangan khawatir, nanti tinggal diikutin masing-masing jalurnya. Nah, ini harus hati-hati, ada yang reguler, yang belum bekerja, ada yang belum kerja ongoing, ada yang sudah bekerja tapi jalur reguler, ada yang ongoing tapi sudah bekerja. Nah, ini nanti jangan sampai salah, karena nanti masing-masing dokumen yang dibutuhkan di sini berbeda. Ya, nah, ini nanti harus lulus administrasi. Nah, demikian Ibu Eka tadi menjawab 3 pertanyaan mengenai surat rekomendasi. Sudah clear, jadi bisa diisi, di-download, diisi. Kemudian nanti minta tolong Kak, dari Kak nanti akan dikomunikasikan sama struktural sesuai dengan prodi masing-masing. Kemudian surat LOA dengan PMB, kemudian akun BPI tidak bisa lanjut. Nah, nanti tadi ya. Pak Afif, mohon maaf mau tanya, untuk yang LOA surat keterangan diterima dari PT itu apakah mahasiswanya harus sudah mempunyai nomor induk atau belum? Kira-kira. Maksudnya ini yang jalur mana ini Bu? Jalur reguler Yang reguler. belum kerja Reguler ya? yang belum kerja ya. Yang belum kerja, lah ini minta sama Kak Lia, Ya. nanti mau daftar, minta dibuatkan surat LOE. Iya, maksudnya Ya, karena yang mahasiswa diterima baru itu kan di NIM-nya belum keluar. Karena ya. kan kalau untuk beasiswa KIP ini. biasanya itu dinyatakan diterima dengan harus ada nomor induknya untuk di itu. akunnya. Kalau yang BP ini apakah Tidak harus ada perlu. NIM? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Oh iya. Jadi Ya. ada surat keterangan yang nyatakan bahwa dia diterima. Oh Nah, iya. ini kemudian juga yang Kak Lia itu ya, itu nanti yang ongoing ya, selain LOE dikasih surat keterangan aktif kuliah di situ. Oh iya, kalau untuk aktif itu. kuliah nanti teman-teman bisa langsung ke bagian akademik ya Pak ya. Oke. Yang membuat ya, karena di akademik. Nah, ya sudah, nanti bisa diatur lah untuk itu. Iya. Oke, terus mungkin ada lagi itu ya. Iya, mohon maaf Pak Afif, saya Bu Eka, yang tadi ya. Bukan Bu Eka, ini saya yang Bu Eka. Ngapunten. Pak Afif, tadi ada sudah yang ditanyakan oleh Bu Endah kalau nggak salah tadi, itu beberapa juga itu termasuk pertanyaan saya. Tapi ini ada yang perlu saya tanyakan lagi terkait untuk yang calon pengikut beasiswa yang sudah bekerja. Tidak ada batasan nggih Pak nggih, dia sudah bekerja sekian tahun atau bagaimana, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk apakah ketika dia sudah lolos masih dibutuhkan surat keterangan dia bekerja di instansinya. Itu Pak. Dan saya minta bantuan untuk CP. CP siapa kira-kira kalau nanti kami ada kesulitan harus menghubungi siapa untuk terkait program BPI ini. Dan yang berikutnya link untuk panduan tadi Pak. Panduan tadi sudah saya screenshot, ternyata linknya nggak terbaca, panduan untuk mendaftar program ini. Itu Pak Afif, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eka, di kolom chat itu nanti ada grup WA, mungkin bisa bergabung ya, nanti di situ informasi-informasi terkait beasiswa BPI kita share di situ semua. Oh, nggih, terima kasih Mbak Lia. Siap. Ibu. Nah, ini mohon izin ya, saya menjawab mengenai batasan bekerja. Ini sudah di blok sistem, maksimal umur 29 tahun di situ. Jadi kalau lebih itu nanti tidak bisa meneruskan halaman selanjutnya untuk mengisi
biodata atau portofolionya. Nah, ini tadi batasan umur, kemudian mengenai yang sudah bekerja, apakah perlu surat keterangan bekerja. Kami lihat ya di form itu memang tidak ada form untuk surat keterangan berapa lama bekerja di situ. Nah, itu mungkin nanti bisa lampirkan di surat rekomendasi pimpinan. Jadi surat rekomendasi pimpinan di bawahnya nanti ada surat keterangan sudah bekerja berapa lama. Kemudian untuk CP, kontak person bisa dengan Kak Lia. Kemudian tadi sudah dijawab pada grup WA. Jadi nanti di situ, nanti saya juga ada di grup itu, Ibu. Jadi nanti jika ada kesulitan ya mengenai teknis di pendaftaran akun, nah nanti kami siap membantu. Nah, sebagai catatan yang sudah kami temukan itu yang di luar ini ya kemampuan kami. Yang pertama kemarin ada mahasiswa ongoing yang dari akuntansi itu sudah bisa daftar tapi tidak bisa melanjutkan karena NISN-nya belum diverifikasi Validasi. atau divalidasi. Kemudian chat pribadi ternyata ijazahnya sudah 1 tahun belum diambil. Nah, ini akhirnya sama pihak sekolah tidak divalidasi, ya mau harus pulang ke daerah asalnya. Kemudian ngomong saya, gimana ini Pak? Ya harus pulang. Dan secepatnya ini nggak bisa ditunda-tunda karena persyaratannya banyak yang harus dilengkapi. Kemudian ada lagi yang sudah daftar, ya ini nanti mohon kalau daftar pakai internet yang stabil, ya ini mohon ini pakai internet stabil karena kemarin ada kasus sudah daftar pakai email, kemudian sudah ngisi NIK, tapi ketika aktivasi emailnya dari BPI, ya itu ya, emailnya dari BPI ke email inbox maupun spam tidak ada. Nah ini harus di luar kemampuan kami. Nah ini harus lewat email helpdesk atau kemarin saya arahkan untuk konfirmasi ke pengaduan formulir di Kemendikbud di situ. Nah ini di luar tadi di luar kemampuan kami. Nah mudah-mudahan di tempat Bu Eka itu NISN-nya sudah divalidasi. Jadi nanti ketika ngisi form ya itu bisa lanjut. Ya, walaupun ijazah ya ijazahnya belum keluar adanya SKL. Nah itu diizinkan. SKL itu kemudian transkrip belum ada, pakai raport scan itu boleh itu Bu, dengan catatan ketika mendaftar di PPI NISN-nya tidak bermasalah, bisa lanjut. Nah ini itu insya Allah dilengkapi kalau memang rezeki bisa lolos administrasi. Setelah administrasi nanti substansi. Nah ini kalau sudah lolos substansi ya nanti kita dampingi lagi ya itu ya Kak Lia. Karena ini wawancara ini jangan sampai ada triknya itu ya Bu ya. Ngoten Bu dari saya, dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman yang lain. Mbak Lia, saya Mbak Lia. Nggih, Bu. Bu Jana. Oh ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Lia. Pak Afif ngapunten, ini cuma menyambungkan aja dari mungkin ada yang nggak bisa bergabung, nggak tahu tadi udah tak kasih yang update dari Bu Ana juga tidak berhasil. Saya langsung aja ya, yang pertama Pak Afif, kami tadi yang batasan kerja itu kan tidak ada berapa tahun. Pertanyaan berikutnya, ini kemarin ada dari Bapak Ibu Guru ke saya, kebetulan ada TU tapi sudah menikah gitu. Nah itu tadi kalau saya dengar juga nggak ada, apakah boleh? Nah, apakah kalau sudah menikah itu udah tanggung jawabnya suami gitu ya Pak ya? Satu. Kemudian kalau saya kemarin nyampaikan umur ya, umur memang maksimal 29 atau 30 pada saat sekarang membuat sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Afif, SMK, kalau SMK yang sudah ada rekomendasi dari SMK yang bersangkutan, itu contohnya misalnya dari SMK-nya itu ada 10 orang. Itu pertanyaannya beliau kemarin, apakah nanti kalau sudah lulus kami harus merekrut anak-anak sekian. Nah, itu saya jelaskan dengan yang tadi Pak Afif itu. Cuman kalau mau diulangi monggo Pak Afif itu. Jadi merekomendasi apakah 4 tahun ke depan saya harus merekomendasi sekian gitu nggih.
Kemudian satu lagi Pak Afif, sertifikat-sertifikat dari anak-anak yang mungkin ongoing atau mungkin siswa yang barusan lulus gitu ya. Apakah sertifikat itu bisa diikutkan gitu ya? Diikutkan itu mulai yang mana? Apakah hanya SMA saja? Kalau ongoing semester 1 2 mungkin ikut-ikut seminar atau apa dapat sertifikat apa gitu ya? Apa nanti di merger atau gimana? Bisa disampaikan itu Pak Tiga. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eka, terima kasih ini. Mengenai tadi ya, staf administrasi atau tata usaha sudah menikah, apakah boleh? Kami pelajari, itu tidak ada ketentuan, ya malah tadi bisa dilaporkan, ya. Saya menduga itu ada tunjangan juga untuk keluarga ya, seperti waktu saya dulu dapat beasiswa LPDP, ada teman yang sudah berkeluarga itu dapat tunjangan keluarga, karena saya belum berkeluarga maka tidak dapat tunjangan keluarga. Alhamdulillah. Nah, itu tinggal ini Bu, umurnya berapa? Kalau umurnya 29 itu ada kesempatan. Nah, ini oke. Terus ini yang dari SMK Panjenengan itu misalkan ada 10 orang atau 20 orang, apakah 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi harus merekrut, itu tidak ada ketentuan Bu. Itu jadi dengan beasiswa ini, maaf ya, beasiswa calon pendidikan guru SMK itu tidak ada ikatan dinas, harus mengabdi di situ, terutama yang belum bekerja. Nah, nanti siapa tahu akan ditempatkan Ibu ya di jika negara memanggil bisa juga ditempatkan tempat yang lain atau mungkin di luar Jawa di situ. Nah, ini mungkin nanti juga pertanyaan substansi untuk meyakinkan siswa. Nanti itu biasanya seperti itu. Bersedia nggak ditempatkan luar Jawa? Ini negara membutuhkan. Itu biasanya materi-materi wawancara seperti itu. Ini tidak ada masalah, Bu. Misal di tempat Ibu ada 40 siswa atau 50 siswa daftar itu ya, tidak ada masalah. Ini sama Bapak Rektor itu pendaftaran itu dinolkan dulu ya. Ini sementara seperti itu. Jadi ini kesempatan emas tahun ini ya, sebelumnya belum ada. Tahun depan saya juga tidak tahu masih ada apa enggak. Nah, ini kesempatan emas Ibu. Ini jadi tidak ada masalah harus Ibu merekrut misalkan ngirim 50 direkrut semua tidak mungkin ya. Kemudian di sini juga tidak ada kuota. Nah, ini nanti tinggal kemampuan dari siswa ini harus bisa lolos administrasi dulu. Setelah itu substansi wawancara. Nah, ini wawancaranya belum ada informasi, nanti bisa tatap muka maupun online. Kemudian mengenai sertifikat dimulai dari mana? Ya, kalau ongoing itu ya, itu bisa dari perkuliahan, bisa SMA, bisa SMP sampai SD. Tidak ada ketentuan harus sertifikat SMA saja. Kalau punya SMP, punya prestasi akademik maupun non akademik, tidak ada masalah. Nah, ini nanti, ini sebagai penilaian juga. Itu kan nanti mengisi portofolio atau CV, kurikulum vitae. Nah, tips dari saya, usahakan itu yang sebaik mungkin di situ isinya. Jadi ini kompetisi, ini perlombaan, kuota tidak ada ikatan ya, tapi masuk database negara. Nanti sewaktu-waktu negara membutuhkan, calon harus siap karena sudah taken ya pernyataan di atas materi. Nanti juga harus menekankan ini ya, mesti sama interviewer, gimana kalau tempatkan luar Jawa, gimana ditempatkan di Papua. Ini kalau dia tidak mau ya nggak lulus ini wawancaranya itu. Nah, demikian Bu anunya. Tapi kalau yang dari yang sudah bekerja ya nanti harus kembali lagi ke instansi ke Ibu itu. Terima kasih Mas Afif. Saya Ujiana dari dari Akuntansi Widya Gama kan. Oh iya. Monggo Bu.
putrinya kan barusan lulus itu ya. Nah, Nah, itu ikut aja itu. Itu lumayan Bu, itu ada bedanya dengan KIP ya, itu ada tunjangan buku juga itu biasanya per tahun itu. Ini lumayan kalau bisa lolos administrasi sama substansi. Yang jelas selama 4 tahun itu sudah 0 rupiah kalau nanti bisa terima, dan jika nanti kemungkinan kalau negara membutuhkan, maka bisa ikut jadi P3K dan ditempatkan. baik, Iya. terima kasih Pak Afif, manfaat sekali. Terima kasih. Iya, Bu Jana. Ya, Terima kasih Mbak Lia. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau teman-teman yang masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Mbak Lia, memperjelas ya. lagi aja terkait Oke. dengan apa namanya poin dari formulir pendaftaran yang di Iya. Google Form itu untuk Iya. yang nomor 5 sama nomor 6 ya. Nomor 5 sama nomor 6 terkait dengan apa namanya nomor 6 sama nomor 7 kalau tidak salah itu surat rekomendasi akademisi sama surat loanya. Kalau surat Ya. loanya mungkin sudah disediakan kampus gitu nggih. Ya. Dan surat rekomnya kita kirim soft copy-nya di Soft copy-nya nanti Nggih. saya kirim kembali setelah ditandatangani Pak Rektor. Gitu. Ya sudah, hanya menggarisbawahi itu aja. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Lia. Sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi? Baik. Sudah tidak ada Pak Afif, mungkin bisa saya tutup ya? Oh, ini di kolom chat sudah semuanya Di sudah kolom. terlayani ya, Sudah, Mbak sudah Lia. Pak. Ya, Sampun. baik, terima kasih Mbak Lia. Saya kembalikan ke panjenengan. Baik. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi acara singkat tentang informasi terkait arahan beasiswa BPI calon guru SMK. Jika tidak ada pertanyaan, maka acara kami tutup. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Afif dapat bermanfaat dan bisa menambah pencerahan bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kuliah. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disambung Monggo. lewat grup WA saja Bu ya. Nggih, Monggo. belum. Terima kasih Bu Enda. Oh, ini Bu Enda. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bu Emi dan Terima kasih, semua Bapak Ibu. Pak Oke, Syam. mohon undur diri. Pak Mawan. Pak Mawan, matur nuwun. Bu Ermi. Bu Ermi, Bu Eka. Terima kasih Bu Jana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, semoga bisa ini ya Bu ya, bermanfaat, dan ini kesempatan emas ya untuk kita. Terima kasih Pak Afif. Ya Pak Awan, salam kenal dari saya. Terima kasih Bu Jana, Bu Emi, dan yang lain. Saya izin dulu lanjut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lia, ini ya, ditutup ya, bisa izin keluar ya.